Sukses PTN bersama The Prams. Oke adik-adik, kembali The Prams hadir untuk adik-adik kelas 12 SMA. Iya, 12 SMA adik. Karena tahun ini adalah tahun perubahan di mana adik-adik masuk perguruan tinggi negeri. Mulai tahun 2023 ya, nanti adik menggunakan TPS saja. Tes potensi skolastik. Ya, seleksi nasional berdasarkan tes. Dan materinya adik, itu adik tidak pakai tes mata pelajaran seperti fisika, kimia, biologi, nggak pakai untuk anak IPA. IPS pun nggak pakai ya, sehingga adik yang digunakan hanya TPS, tes potensi skolastik. Apa isinya? TPS nanti akan berisi tentang kognitif adik. Kognitif ini adalah pengetahuan mendasar. Ya, biasanya kebanyakan tetap bernuansa matematika. Lalu penalaran matematika, ini seperti numerasi di asesmen nasional. Jadi adik akan dihadapkan dengan permasalahan matematis, lalu ada pertanyaan dan di situ adik harus menjawab. Ya, lalu literasi juga tidak ketinggalan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Baik, lalu seperti apa tentang kognitif dan penalaran matematika? Ini kan The Prams banget ya adik-adik ya. Maka ke depan secara bertahap ya, The Prams akan hadir kembali untuk adik-adik ya, dengan membahas untuk yang kognitifnya nanti ada part 1 sampai 4. Jadi part 1 tentang ini ya, matematis sekali ya, tapi tentu sudah kita buat yang prediktif. Kemudian nanti di part 2 adik perlu tahu ini adalah tentang pemahaman gambar-gambar seperti ini. Bagaimana rahasianya akan The Pram kupas secara tuntas. Lalu adik di part 3 ya, nanti kita akan kupas bagaimana rahasia hubungan antar kata seperti ini yang kadang-kadang ketika menjawab ini mirip sekali, hampir semuanya benar. Tapi tentu tidak mungkin, yang benar ya hanya satu. Lah seperti apa rahasianya? The Pram kupas tuntas nanti ya. Dan di part 4 ini tidak kalah serunya adik tentang logika matematika, di mana pernyataan-pernyataan seperti ini yang bikin pusing ya, karena antara benar dan salah ini nyaris tidak kelihatan ya, atau dari 5 pernyataan yang kadang menurut orang berbeda, oh ini yang benar ada 3 jawaban, tentu saja tidak, hanya 1. Lalu seperti apa rahasianya ya? Baiklah, yang penting adik setia saja dengan channel The Prams ya, untuk kali ini terutama adik 12 SMA yang akan mengalami tahun perubahan. Baik adik, kita akan mulai ya, kita akan mulai yang pertama kali ini ya, kembali tentang kognitif, ini adik ya, kognitif di part 1. Oke, ini tentang matematis. Nah, yang paling sering muncul apa adik? Tentang barisan bilangan, tentang fungsi dan pertidaksamaan. Ini sering banget, makanya ini kita tampilkan. Nah, bagaimana soal-soal ini akan kita kupas tuntas ya. Adik, coba ikuti. Adik, barisan bilangan yang sering muncul ya, itu berbeda ya dengan harian di sekolah. Coba di nomor 1 ya, kita tulis dulu 7, terus 5. Berapa nih? 10. 5, 3, 6. 5, 3, 6, lalu 3, 1, kemudian berapa? Gitu adik ya. Oke, ini gimana ini? Turun, naik. Turun, turun. Wah, ini susah polanya ya. Nah, kalau polanya tidak menentu gitu, adik-adik harus curiga. Ya, curiganya apa? Mungkin dia lompat 1, lompat 2, lompat 3, atau mungkin terklasifikasi. Adik, kalau di sini ada berapa angka ini? Ternyata 8 ya. Terus 1 lagi berarti nanti di sini berarti ada 9. Kok sepertinya perlu kita curigai, ini jalannya 3-3 adik. Jadi ini 3. Ini 3 angka. Oh, berikutnya juga 3 angka berikutnya. Kita cek aja. Sepertinya polanya sudah nampak ini, di mana 7 ke 5 itu bagaimana adik? 7 ke 5 dikurangi 2. Ini juga adik, 5 ke 3 dikurangi 2. Nah, ketahuan deh. Oke, kemudian pola berikutnya 5 ke 10. 5 ke 10 bagaimana itu? Dikalikan 2. Ini juga 3 ke 6, betul, kalikan 2, ternyata benar. Oke, udah kelihatan. Berarti 3 ke 1, oke, kurangi 2, maka yang berikutnya ini tinggal apa adik? Dikalikan 2. Adik tahu 1 kali 2? Masya Allah, ternyata pola berikutnya kita pastikan adalah 2. Gitu adik ya. Ada adik jawaban 2? Tentu saja. Paham ya? Gitu. Jadi memang harus berpikir semua kemungkinan.
Baiklah, sekarang di nomor 2. Perhatikan, kita tulis dulu. 2. 8, 4, 16 ya. Kemudian 8 lagi, ya ampun. Lalu 32, 16, 64 adik, dan berikutnya berapa? Begitu. Oke, adik, gimana nih? Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kalau sekilas kita melihat itu adik, ternyata sepertinya ini loncat 1 ini. Cantik banget 2 ke 4. Sebagaimana 4 ke 8. Kelihatan adik ya? 2 ke 4, 4 ke 8. Gimana ini? Tentu dikalikan 2 ya, Dek ya, betul? Ini kali 2. 8 ke 16 gimana, Dek? Kali 2. Walah, berikutnya berarti juga harus kali 2. Berapa 16 kali 2? Oke, tentu adalah 32. Selesai. 32 ada di situ? Alhamdulillah ada. Loh, lalu yang kita loncati bagaimana? Tenang saja, yang diloncati kita punya pola tersendiri ya. Punya pola tersendiri, 8, 16, 16, 32, 32, 64. Lah, pasti berikutnya nanti ada, Dek. Berapa, Dek? Nah, ternyata gimana? 8 kali 16 kali 2. 16, 32 kali 2 ya. Pasti berikutnya 64 kali 2. 128. Tapi kan tidak ditanyakan. Ya, ini hanya satu angka berikutnya. Sampai sini paham, adik-adik? Asik ternyata ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Di nomor 3, adik. Perhatian, jika A sama dengan B, maka 4A ditambah 3B itu berapa? Ini pemahaman tentang variabel aja, adik ya. Jadi A sama dengan B, adik disuruh mencari 4A ditambah 3B itu siapa? Gitu ya. Nah, tentu saja sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Bisa A-nya yang kita ganti B. Misalnya gitu gimana? A-nya diganti B, adik. Berarti 4A menjadi apa, adik? 4B ditambah 3B-nya biar tetap. Hasilnya apa, Dek? 7B. Gitu, adik ya. Oke. Nah, tapi bisa juga B-nya yang diganti dengan A. Jadi B-nya kita ganti dengan A. Jika begitu, 4A-nya tetap, 3B-nya diganti dengan A. Berarti apa, Dek? 7A. Loh, kok ada dua jawaban? Iya, ini benar, ini juga benar. Permasalahannya mana yang ada, Dek? 7B atau 7A? Masya Allah, ternyata 7B, adik. 7A nggak ada? Betul-betul nggak ada. Kalau ada, benar nggak? Kalau ada, ya benar. Tapi tentu ini sudah dipikirkan si pembuat soalnya. Gitu, adik ya? Oke, ternyata asik banget. Baik, sekarang nomor 4. Wow, ini tentang fungsi, adik ya. Sekilas kita lihat fungsinya nampak aneh gitu, Dek ya. Tidak seperti biasanya kan fx sama dengan suatu persamaan mungkin kuadrat, mungkin pangkat 3, ya rumit sih. Ini sederhana sekali. Tapi kayaknya konsepnya dalam. Coba kita lihat. Adik perhatian. Bahwa f min x itu sama dengan min fx. Gitu, adik. Diketahui begitu. Lalu untuk setiap bilangan real, oke, diketahui juga bahwa f3 bernilai negatif 5. Dan F negatif 5, lihat baik-baik ya, Dek, sama dengan 1. Pertanyaan adalah berapa F dari F negatif 3? Nah, sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Wow. Ya, adik, apalagi tes TPS masuk perguruan tinggi negeri. Tentu, dia yang diutamakan adalah konsepnya. Kalau bukan konsep penyelesaian masalahnya, jadi bukan panjangnya soal sama sekali, bukan. Ini nampaknya konsepnya dalam sekali ya. Ini F min X min Fx loh, dari sini udah nampak. Sekarang coba kita mulai melangkah, adik. Perhatikan baik-baik. Yang ditanyakan F dari F min 3. Ternyata nampak ya, Dek ya. Memerlukan F min 3. Nah, ini mari kita pikir. Berarti kita berpikir di sini F dari negatif 3. Itu siapa? Dari rumus yang diketahui, adik, bahwa F min X itu min Fx. Berarti kalau F min 3, tentu saja min F3. Betul? F min X sama dengan min Fx, F min 3 berarti min F3. Cocok banget ya, Dek ya? Oke, baik. Nah, padahal adik-adik, min biarin ya, F3-nya kan diketahui di soal. Masya Allah, berapa nilai F3? Yaitu negatif 5. Oke?
min 5, tentu jawabannya positif 5. Masya Allah. Jadi ternyata F negatif 3 itu bernilai 5. Begitu. Betul ya, Dek ya? Maka mari kita melangkah. Berarti ini akan sama dengan ya, F-nya tetap F negatif 3 itu nilainya adalah 5, Dek. Nah, tinggal seperti ini. Oke? Nah, langkah berikutnya. Yang diketahui F negatif 5 bukan F5. Oh, berarti kita harus menghubungkan antara 5 dengan negatif 5. Adik tahu apa hubungannya antara 5 dengan negatif 5? Ya, biasa aja ya, Dek ya. Ingat, 5 dengan negatif 5. Bukankah 5 itu sama dengan negatif min 5? Bagaimana? Sudah connect di sini? Sudah klik? 5 itu min 5, betul? Betul, Adik ya. Sehingga F5 ini tidak lain ya, adalah F dari, nah 5-nya kita ganti ini, Dek. Kita ganti min 5. Boleh ya? Boleh. 5-nya kita ganti min 5. Masya Allah ya. Begitu, Adik. Sampai sini paham ya? 5-nya diganti ini. Nah, sekarang nampak sekali ya, ini bentuk F min X. Nah, X-nya saya kotai. Berarti F min kotak. Gitu deh ya. F min kotak. Padahal kalau F min X min Fx. Berarti F min kotak, dia adalah min F kotak. Kotak itu siapa? Negatif 5. Adik, bukankah F negatif 5 sudah diketahui di soal? Subhanallah ya. Berarti ternyata F negatif 5 ini bernilai 1. Tinggal sama minnya ya. Berarti apa, Dik? Jawabannya adalah negatif 1. Wow, soal. Kenapa kamu keren banget? Negatif 1 ada di C, Adik. Gitu. Nah, inilah yang berfungsi adalah sebuah kecerdasan, Adik, yang dipadu dengan seringnya latihan soal, kemantapan konsep. Ya, baru kita akan melangkah sesuai yang ada dan menuju yang ditanyakan. Ya, oke, yang demikian ini The Prams demen banget dan akan setia mendampingi adik-adik. Oke, tetap semangat. Baiklah, masih ada nomor 5, adik-adik, perhatikan ya, nomor 5. Bahwa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 dibagi X min 1 kurang dari 3 dibagi X plus 3 adalah. Ya, adik-adik, tentang pertidaksamaan ya, mulai sejak namanya UMPTN, kemudian SPMB, UTBK ya sampai sekarang ini selalu tidak terhindarkan. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat prediktif ya. Padahal, adik, ada rahasia besar untuk menyelesaikan ini secara cepat. Kalau secara konseptual pelan-pelan ya, analitis tentu itu sudah di sekolah. Sekarang dengan The Pram saya kasih tahu rahasianya cara cepat menjawab ini. Sederhana saja, adik ya. Pertama, adik masukkan suatu angka dan nanti berlaku atau tidak. Kalau himpunan penyelesaian berarti harus ada. Maksudnya gini, yang paling gampang masukkan itu adalah 0. Ya, tentu begitu. Coba untuk X-nya 0, mari. 2 dibagi X min 1 berarti 0 min 1. Apakah lebih kecil dari 3 dibagi 0 ditambah 3? Mari kita lihat. 2 bagi negatif 1, negatif 2. Apakah lebih kecil dari 3 bagi 3? 1. Apakah benar negatif 2 lebih kecil dari 1? Bagaimana ini benar? Oke, ternyata benar. Ya, ternyata benar. Nah, sehingga adik-adik, kita harus menampilkan bahwa jawaban yang benar ada nolnya. Kalau tidak ada nolnya, berarti salah. Coba kita cek. Negatif 3 sampai 1 ada nolnya enggak? Ada, berarti kemungkinan benar. Jangan dicoret. Kurang dari min 3 enggak ada nol, lebih dari 9 enggak ada. Ya, ternyata yang B ini enggak ada nolnya. Salah, gitu ya. Kemudian ini, Dek, 1 sampai 9 ada nolnya? Enggak ada. Ini kurang dari min 3 enggak ada. Berarti ini enggak ada nolnya. Salah. Tuh dia. Ya, sekarang ini ada nolnya. Kalau ini ada ya, Dek ya. Ini juga ada. Oke, yang ada nolnya ntar dulu. Terus kita ambil satu angka lagi, adik. Kita ambil satu angka lagi yang kira-kira membedakan ini. Ini antara 1 dan 9 ini lebih besar dari 9. Ya kayaknya saya masukkan aja 10.
Ya, 10. Kita coba. Yuk. Berarti 2 dibagi 10 kurangi 1, 9. Apakah lebih kecil dari 3 dibagi 10 tambah 3, 13? Wow. Jadinya seperti ini adik ya. Apakah iya? Kok susah angkanya? Siapa bilang susah? KPK-nya berapa? Nggak usah bingung, kalikan aja. Gitu aja kok repot ya. Jadi ini 13 kali 9. Terus gimana? Ini 9 kali 13, berarti ini 2 kali 13. Berapa, Dek? 26. Ini tadi 13, berarti kali 9, 3 kali 9 berapa? 27. Oh, ternyata memang limit sekali. Dengan penyebut sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilang. Apakah 26 lebih kecil dari 27? Bagaimana, Dek? Benar apa salah ini? Ternyata benar. Ya, Dek ya. 26 kan lebih kecil dari 27. Berarti apa? X sama dengan 10 harus ada. Ini ada nggak X sama dengan 10? Nggak ada, ya ampun, salah. Ada nggak X sama dengan 10? Ada di sini, lebih dari 9. Ini ada, ya. Ternyata, maaf, belum tertulis ya. Di sini angka 1, adik. Nah, gitu. Apakah ada 10-nya? Nggak ada. Ya sudah, kita coret. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah jawaban yang benar. Ya, ini cara cepat untuk mensiasati soal-soal tentang pertidaksamaan, baik berupa pecahan maupun yang lain akan berlaku seperti ini. Oke, adik, 5 soal ini memperkenalkan tentang materi kognitif di TPS SNBT. Ya, jadi kalau baru disebut kayak asing gitu ya, adik ya. TPS SNBT. Nah, tentu saja ikuti terus The Prams karena masih ada tentang kognitif saja, ada part 1, part 2, part 3 sampai part 4. Setelah itu juga ada tentang penalaran matematikanya yang juga akan banyak bagian. Pokoknya dengan adik setia dengan The Prams, insya Allah adik akan semakin menguasai apa itu TPS SNBT. Dan perlu The Prams sampaikan adik untuk menambah keberkahan ilmu ya. Tentu saja The Prams ini melayani untuk mendampingi adik-adik bisa secara offline maupun online. Kalau offline tentu saja se-Solo Raya ya. Bahkan terutama adik yang tinggalnya ya The Pram ini dari Boyolali deh ya, sektor timur sekitar bandara. Jadi ada Sambi, Ngemplak, Simo, kemudian Klego, mungkin Andong ya. Ini The Pram buka ada kelas ya yang langsung saya bina di rumah saya ya, yaitu di Kebon Duren Demangan Sambi. Sudah ada kelas yang jalan dan alhamdulillah mereka dari sekitar semangat sekali ya. Yang sekiranya jauh ya ada online dan The Prams yang datang. Kemudian yang sekiranya memang betul tidak memungkinkan ada kelas online-nya juga. Gitu ya. Pokoknya tetap setia baik online maupun